Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Saya Olivia Atoy, SPD GR. Calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Minahasa Utara, SD Impres Watutumol. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, menurut Tomlinson. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran jelas. Kedua, guru mengetahui kebutuhan murid. Ketiga, lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. Keempat, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek ini. Yang pertama, kesiapan belajar, kedua, minat belajar, dan ketiga terakhir, profil belajar. Kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, profil belajar murid, lingkungan budaya gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi kebutuhan awal murid. 3. Mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Kelima, membaca hasil belajar atau rapor murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1 dan modul 2.1
yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 2.1 dan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya. Terima kasih, salam dan bahagia.